Kucing liar yang nakal. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi persawahan hijau, tinggal sebuah keluarga sederhana. Rumah itu milik Pak Badrun, seorang pria berusia 40 tahun yang bekerja sebagai tukang kayu. Ia tinggal bersama istrinya, Bu Siti, yang dikenal sabar dan rajin memasak. Serta anak semata wayangnya, Arif, bocah berumur 10 tahun yang ceria dan suka bermain di halaman. Rumah mereka terbuat dari dinding papan kayu, dengan pekarangan luas di depan dan sampingnya. Di pekarangan itu tumbuh pohon mangga yang rindang, dan sebuah lumbung kecil tempat menyimpan kayu. Suasana desa mereka tenang. Hanya sesekali terdengar suara ayam berkokok, kambing mengembik, atau suara anak-anak berlarian di sore hari. Suatu pagi, tanpa diduga, seekor kucing liar tiba-tiba muncul di rumah keluarga Arif. Bulunya putih dengan belang oranye di punggung dan ekornya. Wajahnya terlihat lugu namun matanya nakal penuh rasa ingin tahu. Kucing itu mula-mula hanya duduk di teras, menatap harap-harap cemas ke arah dapur, di mana Bu Siti sedang memasak ikan goreng. Arif yang menyukai hewan langsung berlari mendekat. "Bu, ada kucing. Lucu sekali, putih oren," katanya sambil mencoba mengelus kepala kucing itu. Namun sejak hari itu, kehidupan keluarga Arif tidak lagi tenang. Kucing itu ternyata nakal dan sulit diatur. Meski Bu Siti selalu menyediakan nasi bercampur ikan asin atau sisa lauk di sudut dapur, si kucing tetap memilih mencuri lauk di meja makan. Berkali-kali ikan goreng yang baru saja ditaruh di meja raib begitu saja. "Dasar kucing kurang ajar, sudah dikasih makan masih saja nyolong," gerutu Pak Badrun, wajahnya merah menahan kesal. Belum cukup sampai di situ, kucing itu juga sering buang air sembarangan. Pernah suatu pagi, Pak Badrun mendapati jok sepeda motornya basah oleh air seni kucing. Baunya menyengat dan membuat Pak Badrun semakin marah. "Kalau begini terus, habislah kesabaranku," katanya keras sambil menepuk-nepuk motor dengan kesal. Akhirnya pada suatu sore, Pak Badrun benar-benar hilang sabar. Dengan langkah cepat ia mengambil sebuah karung goni. Begitu kucing itu lengah sedang bermain di halaman, ia ditangkap dan dimasukkan ke dalam karung. "Sudah cukup, kucing ini harus dibuang jauh-jauh," ujarnya. Arif hanya bisa terdiam. Ia sebenarnya kasihan pada kucing itu, tapi juga tahu ayahnya sudah benar-benar kesal. Motor dinyalakan, dan Pak Badrun membawa kucing itu ke desa sebelah, melewati sawah dan jembatan kecil. Karung itu ditinggalkan di pinggir kebun bambu. "Semoga engkau tak kembali lagi," gumamnya. Namun 2 hari kemudian, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Saat Bu Siti sedang menyapu halaman, tiba-tiba terdengar suara meong-meong. Dari balik semak muncullah sosok yang sudah tak asing lagi. Kucing putih oranye itu berjalan gontai. Bulunya kotor penuh debu, tetapi matanya berbinar seakan berkata, "Aku pulang." "Ya Allah, balik lagi dia," ucap Bu Siti terkejut. Pak Badrun melongo tak percaya, sementara Arif malah melonjak senang. "Hebat sekali bisa pulang dari desa sebelah," katanya kagum. Namun kegembiraan Arif tak berlangsung lama. Kucing itu tetap sama saja, mencuri lauk, buang air sembarangan, dan membuat keributan dengan kucing-kucing tetangga. Bahkan beberapa kali ia ketahuan mencuri ikan asin yang dijemur tetangga. Tetangga pun ikut kesal. "Itu kucing dari rumah Pak Badrun ya? Nakalnya bukan main," omel seorang ibu di warung. Pak Badrun hanya bisa menghela napas panjang. Dibawa jauh, kucing itu bisa kembali. Dimarahi, ia tak juga kapok. Akhirnya keluarga Arif dan para tetangga hanya bisa pasrah. Mereka membiarkan kucing itu berkeliaran. Walaupun setiap kali melihatnya, wajah mereka penuh rasa kesal bercampur geli. Namun beberapa bulan kemudian kucing itu menghilang begitu saja. Tidak ada lagi suara gaduh di malam hari karena ia berkelahi dengan kucing lain. Tidak ada lagi ikan hilang dari meja makan. Tidak ada lagi bau pesing di sepeda motor. Arif sering duduk di beranda menatap jalan desa berharap kucing itu muncul kembali. "Ayah, kira-kira dia kemana ya? Jangan-jangan ada yang memelihara dia dengan baik," ucapnya penuh harap. Pak Badrun hanya diam lalu tersenyum tipis. Mungkin begitu. Atau mungkin dia sudah menemukan tempat yang lebih cocok untuknya. Sejak saat itu, kucing putih oranye itu menjadi kenangan. Meski sering membuat kesal, kehadirannya pernah mewarnai kehidupan keluarga Arif dengan cerita lucu dan jengkel yang sulit dilupakan.